Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmadani dengan NIM 246043 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori sosial kultural Vygotsky dan bagaimana teori ini diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Simak video ini. Vygotsky adalah seorang psikolog pendidikan asal Rusia yang lahir pada 17 November tahun 1896 di Belarus dan meninggal pada 11 Juni tahun 1934 di Moskow. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh besar psikologi perkembangan dan dijuluki sebagai Mozart of Psikologi karena karya-karyanya yang sangat berpengaruh meskipun hidupnya itu sangat singkat. Vygotsky banyak mempelajari bahasa, sastra, dan filsafat sebelum akhirnya fokus pada psikologi. Teori utama yang ia kembangkan adalah teori sosial kultural, yaitu pandangan bahwa belajar tidak terjadi secara individu, tetapi melalui hubungan antara guru, teman sebaya, dan lingkungan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, teori ini sangat relevan karena bahasa berkembang ketika digunakan dalam interaksi sehari-hari. Salah satu konsep penting dari teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan siswa sendiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan. Misalnya, ketika siswa belum bisa menulis paragraf deskripsi sendiri, guru dapat memberi contoh dan arahan, sehingga siswa mampu menyusun paragraf dengan lebih baik. Disinilah peran guru sebagai pemberi bantuan menjadi sangat penting. Konsep berikutnya adalah scaffolding, yaitu pemberian bantuan sementara dari guru atau teman sebaya agar siswa dapat memahami materi yang belum bisa dipahami. Bantuan ini bisa berupa contoh teks, kata-kata kunci, pertanyaan pemadu, atau koreksi yang dijelaskan secara perlahan. Ketika siswa mulai memahami, bantuan ini dikurangi sedikit demi sedikit agar mereka bisa mandiri. Vygotsky juga menekankan bahwa bahasa adalah alat untuk berpikir. Artinya, saat siswa berdiskusi, menjelaskan gagasan, ataupun membaca dengan panduan guru, mereka sebenarnya sedang membangun kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teori ini bisa diterapkan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah diskusi kelompok kecil. Pada metode ini, siswa membaca teks dan membahas isinya bersama teman-teman. Mereka belajar dari penjelasan satu sama lain, dan hal ini membantu memperkuat pemahaman bagi mereka. Yang kedua adalah guru sebagai mediator. Guru bukan hanya memberi ceramah, tetapi bertindak sebagai pemandu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa memahami isi teks, seperti apa gagasan utama paragraf ini, atau mengapa menulis menggunakan kata tersebut. Contoh penerapan lainnya adalah membaca interaktif. Guru membacakan teks dan berhenti pada bagian-bagian tertentu untuk mengajak siswa menafsirkan maknanya. Cara ini membuat siswa lebih aktif dalam memahami teks. Selain itu, ada juga menulis kolaboratif. Guru memberikan contoh teks sebagai scaffolding awal. Kemudian, siswa membuat kerangka tulisan dalam kelompok. Dan setelah memahami struktur dan isi, mereka menulis secara individu. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kosakata. Guru memberikan daftar kata sulit, kemudian siswa membuat kalimat contoh dan mendiskusikan maknanya.
Proses ini membuat siswa lebih memahami konteks penggunaan kata. Teori Vygotsky sangat penting untuk pembelajaran bahasa Indonesia karena bahasa berkembang melalui interaksi. Teori ini membantu siswa berpikir kritis, mendukung siswa yang mengalami kesulitan, dan menjadikan pembelajaran lebih aktif serta menyenangkan. Sebagai kesimpulan, teori sosial kultural Vygotsky menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial. Konsep-konsep seperti zona perkembangan proksimal, scaffolding, dan penggunaan bahasa sebagai alat berpikir sangat berguna dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dengan menerapkan diskusi kelompok, membaca interaktif, menulis kolaboratif, dan dialog antara guru dan siswa, pembelajaran bahasa Indonesia akan menjadi lebih efektif dan bermakna.